Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardhani Wijaya, NPM 138. Saya dari Uniska Kediri. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang sistem informasi manajemen dari dosen pembimbing Bu Nur Hidayati. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perangkat sistem informasi, baik dari fungsinya dan contohnya. Apa sih perangkat sistem informasi itu? Perangkat sistem informasi menurut saya adalah komponen yang sangat penting untuk sistem informasi manajemen. Jadi perangkat informasi itu adalah bagian komponen yang digunakan untuk menyimpan data, menganalisis data, dan memproses. Jenis-jenis perangkat sistem informasi ada 4. Yang pertama, perangkat input, perangkat output, perangkat pemrosesan, dan perangkat penyimpanan. Baik, nanti akan saya tunjukkan di situ ya. Untuk foto-fotonya dari perangkat itu apa saja nanti akan ditampilkan di video itu. Yang pertama kan ada perangkat input. Perangkat input itu seperti keyboard, mouse, terus scanner, mikrofon, dan kamera. Keyboard itu apa sih? Keyboard merupakan perangkat input utama yang digunakan untuk memasukkan data berupa teks dan angka. Jadi keyboard itu untuk kita mengetik atau memasukkan kalimat-kalimat dalam mengerjakan sesuatu apapun itu di laptop ataupun di komputer. Kalau mouse itu digunakan untuk mengontrol kursor di layar dan memilih menu atau icon. Nanti akan saya tunjukkan cuplikan videonya. Saya dijelaskan dalam keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang ketiga ada scanner tadi. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Yang keempat, mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekam suara dan memasukkan ke dalam sistem. Jadi mikrofon itu agar suara kita lebih jelas lagi ya. Mungkin saya pakai kamera dan saya pakai mikrofon, nanti saya akan lebih jelas suara saya ini. Dan yang terakhir ada kamera. Kamera digunakan untuk mengambil gambar atau video dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua tadi ada perangkat output. Yang pertama monitor. Monitor menampilkan data yang diproses oleh sistem informasi. Yang kedua ada printer. Printer digunakan untuk mencetak data dalam bentuk fisik. Yang ketiga ada speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara dari sistem. Yang keempat ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan data di layar besar, seperti kita waktu presentasi di kelas biasanya, ataupun ada seminar atau apapun itu, biasanya ada proyektornya agar gambarnya lebih jelas, lebih besar. Dan yang terakhir yang ketiga deh, perangkat pemrosesan, yaitu seperti CPU, Central Processing Unit. Apa itu? CPU merupakan otak dari sistem informasi yang memproses data. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Jadi RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses, seperti memori HP ataupun memori apapun itu. Dan yang terakhir ada GPU, Graphic Processing Unit. GPU digunakan untuk memproses data grafis. Dan yang terakhir perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan juga ada 4 jenis. Yang pertama hard disk. Hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua SSD, Solid State Drive. SSD merupakan jenis penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk. Jadi mungkin hard disk itu kan untuk menyimpan secara permanen. Kalau SSD kan jenis penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk. Flash drive mungkin seperti flash disk ya, ini flash drive itu. Flash drive digunakan untuk menyimpan data portabel. Yang terakhir cloud store. Cloud store digunakan untuk menyimpan data di server online. Jadi ini seperti HP iPhone itu kan, iOS kan pasti menggunakan iCloud ya. Jadi kan biasanya pakai cloud itu secara online. Jadi baik, mungkin ada contoh perangkat sistem informasi. Ada 3 yang saya
berikan di sini di video kali ini. Yang pertama ada komputer. Komputer merupakan contoh perangkat sistem informasi yang lengkap, terdiri dari CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Tadi kan sudah saya sebutkan di bagian perangkat-perangkat tadi ya. Yang kedua ada smartphone. Smartphone merupakan contoh perangkat sistem informasi yang mobile, dilengkapi dengan berbagai perangkat input dan output. Jadi smartphone ini biasanya yang kita gunakan sehari-hari itu, yang kita pegang untuk menelpon apapun itu. Jadi itu juga bisa dibuat perangkat sistem informasi. Yang ketiga atau yang terakhir ada tablet. Tablet merupakan perangkat sistem informasi yang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer, namun tetap memiliki kemampuan yang cukup. Jadi tablet itu seperti HP tapi agak lebih besar ya, lebih besar dari smartphone ya. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Baik, jadi kesimpulannya, perangkat sistem informasi kan sangat penting bagi sistem informasi. Dari semua perangkat yang saya sebutkan itu saling melengkapi, ada yang fungsinya berbeda-beda, jadi saling melengkapi lah pokoknya. Jadi Anda dapat memilih mungkin untuk keseharian Anda, untuk mencari informasi-informasi, dapat memilih dari perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi. Mungkin masih banyak lain perangkat yang belum saya sebutkan ya, mungkin buat informasi sedikit aja. Untuk kali ini saya tutup video ini. Saya Rizky Ardianjaya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.